lu semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan semoga lu semua dalam keadaan sehat dan... lu udah tahu belum anjing gue mau ngomong kacau gini. WHO udah mendeklar pandemi berakhir ya. Jadi COVID bukanlah penyakit yang mengancam keamanan global. Meskipun akhirnya teman-teman gue banyak yang kena COVID. Gue nggak tahu orang-orang anti vaksin tuh akhirnya boleh masuk mall apa enggak. Tapi pasti udah boleh masuk mall lah karena udah dicabut semua. Sebetulnya gue kan tadinya pro vaksin banget nih, anjing tiba-tiba gue geser. Tapi gue makin kesini, anjing jangan-jangan ada benernya lagi nggak vaksin. Gue gara-gara ngeliat Woody Harrelson skit di SNL, dia ngomong apa-apa tentang drug cartel gitu kayak Pablo Escobar dan apa, terus dia bilang enggak lah, Pablo Escobar mah nggak segede itu. The real drug cartel itu the real drug cartel itu adalah orang-orang yang nyuruh kita stay at home lalu dipaksa untuk pakai vaksin keluaran pabriknya mereka. Wah anjing, menurut gue nyindirnya anjing banget sih. Tapi makin kesini gue tuh kayak, nggak, ini tuh sebetulnya ada yang harus bertanggung jawab nggak sih? Nggak, gue percaya ada COVID-nya. Gue percaya itu deadly, gue percaya. Tapi mewajibkan ngambil vaksin tuh jadi kayak, nggak, itu bener nggak sih? Gue sih lengkap gue sampai yang ketiga anjir. Yang keempat udah ada undangannya belum gue ini. Tapi dulu ngelakuinnya karena syarat terbang, syarat ini. Tapi kayak sebetulnya ini tuh fakta loh. Fakta dalam artian, ya gue ngomong ini karena udah dideklar berakhir ya. Fakta dalam artian kayak kenapa ada, maksudnya kenapa, ini pertanyaan yang gue berusaha bahas itu adalah kenapa boleh ada ketetapan yang mencabut kemerdekaan kita atas badan kita. Itu yang, konsep itu yang gue tantang. Gue ngerti kalau pandemi dan nyebar ini dan lo harus vaksin, gue paham. Tapi kayak waktu itu tingkat keberhasilannya belum tentu. Gini, pandemi kan makan banyak korban jiwa ya. Tapi vaksin juga makan korban jiwa loh. Dan itu siapa yang suruh tanggung jawab? Gue kayak, anjing gue ngomong gini jadi takut sendiri. Tapi ya apa emang ada konspirasi? Yo, gue ada konspirasi yang nggak usah itu tuh terlalu serem. Gue ada konspirasi lagi yang gue percaya ini benar. Menurut gue, independent woman itu propagandanya restoran fast food. Gue percaya itu. Karena semenjak wanita punya pilihan untuk karir, itu nggak ada yang masak di rumah, makanya restoran fast food ada di mana-mana. Coba kalau pada masak di rumah, nggak laku itu restoran fast food. Tidak ada yang bisa melawan penyebaran fast food yang begitu cepat, selain perut yang kenyang, tapi udah kan itu nggak ada gitu. Gue percaya banget itu konspirasi. Gue nggak bilang bahwa perempuan nggak boleh punya karir, tapi gue bilang bahwa ini mencabut role seseorang dari membuat dapur rumah tangga itu mengepul, itu berpengaruh terhadap bisnis elit global. Tapi coba aja dipikirin, gue rasa ada kebenaran dalam situ. Oke, kita ke berita pertama ya. Seniman Bandung ceburkan diri ke Sungai Citarum belum ditemukan. Ya mungkin emang ini aksi seninya apa gimana? Ini perlu dicari apa emang karya terakhirnya? Orang kalau seniman yang kayak gini-gini tuh kayak, enggak, ini bagian dari karya apa dia hanyut sih? Oh, dia minta tolong tuh emang bagian dari skripnya, gue rasa. Ternyata udah lewat. Pria itu tenggelam ketika menggelar latihan bersama salah satu grup seninya tersebut. Grup seninya kenapa nggak nolongin aja? Sementara itu Kapolsek Solo Kanjuruk AKP Asep Dedi menyatakan peristiwa itu terjadi berdasarkan ada laporan dari warga sekitar. Ia telah terjadi peristiwa orang tenggelam dengan identitas korban inisial J. Rutenya sepanjang 500 meter. Ya. Korban J melompat ke sungai dalam keadaan tidak sadarkan diri atau kerasukan. Hah? Melompat dengan menggunakan kostum reak. Wah, gokil. Gue percaya banyak hal-hal yang logis dan segala macam. Tapi gue tuh takut loh lihat kesurupan. Kesurupan tuh membuat gue jadi yakin bahwa kayaknya gue nggak tahu semua hal tentang dunia ini. Gue kalau lihat gue takut. Dia pakai kostum reak, lompat ke sungai, anjing, pantas gak ada yang nolongin. Mungkin layaknya dalam kehidupan sebelumnya juga
mati bunuh diri lompat ke sungai ya, makanya dia dibawa lagi. Setelah itu J sempat naik ke daratan pinggir sungai, anjing. Tapi nggak selang lama lompat lagi. Pada saat korban meloncat kedua kali ya korban tidak dapat naik kembali. Lah iya, kenapa dong dia 2 kali loncat? Layaknya minta tolong, gua anjing. Namun korban tidak dapat diselamatkan. Saksi mencoba menolong korban tapi korban nggak bisa. Asep menyatakan para warga dan petugas gabungan langsung melakukan pencarian di belantaran Sungai Citarum sampai jembatan Paris perbatasan desa Tegaluar. Pencarian tidak dapat dilakukan hari ini mengingat arus di... Bro, nggak gini loh. Pertama, kenapa nggak ada yang pada bisa belajar renang itu satu. Kedua, kenapa sih latihan drama kayak gini di pinggir sungai? Nggak usah lah. Kalau masih latihan ya janganlah pakai kostum-kostum beginian. Kan jadi kerasukan lompat anjir. Jadi apa? Ini kalau jadi... Ini gue ada ide buat film horor ya. Ini diambil jadi awalannya terus... Tapi kita bikin twist... Korbannya bisa diselamatkan. Tapi yang ada di dalam bocah itu sekarang si nyawa leak itu. Jadi nyawa anaknya itu terperangkap di kostum leak, yang itu pindah ke sini terus dibesarin sama anak. Anjing bagus banget. 10 juta penonton nih gue rasa. Bisa ambil pakai gratis. Gue butuh kredit aja. Inspired from podcast Awal Minggu. Tanggal ini gue nggak tahu tayang tanggal berapa. Tayang tanggal 15 Juni oleh Adriano Kalbi. Enggak deng. 22. Bagus. Itu kan ada juga cerita. Aduh, cerita apa? Pokoknya itu serem banget anjing. Salah satu horor terserem tuh. Pokoknya dikira setannya udah mati. Dikira setannya pokoknya masuk ke pastur yang ngusir setan. Terus pasturnya bunuh diri biar setannya ikut mati. Ternyata setannya lompat lagi ke anak kecil. Anak kecilnya akhirnya diasuh sama orang. Diasuh sama keluarga presiden atau raja gitu. Wah anjing. Lupa gue judul film apa. Itu salah satu horor paling serem yang pernah gue tonton. Next news. Viral diduga anggota TNI tabrak pasutri di Bekasi hingga tewas. Ya. Si Coki kemarin sempet ngeluarin IG. Pasutri tewas gara-gara menerima kado dari mantan yang ternyata berupa bom. Terus dia duar cuma gitu. Gue pengen nulis di komen tapi takut rame. Yang gue akhirnya cuma nge-DM. Yang gue DM itu tulisannya nih. Itu kira-kira yang ngasih pulang apa dia nonton dari stol makanan deh. Karena kalau lo ngasih lo pengen make. Lagi makan kambing guling. Makan semua. Jangan-jangan kalau ada di undangan tidak menerima hadiah berbentuk kado itu ada itu kali tujuannya. Keamanan memang. Anyway, anggota TNI tabrak pasutri. Anjing, TNI-nya ini mantannya apa gimana ceritanya? Biar seru mantannya dong. Anggota TNI itulah diamankan oleh Denpom Kodam Jaya. Benar saat itu masalah sudah ditangani oleh Denpom Jaya. Tersangka pelaku tabrak lari. Tabrak lari doang. Nggak ada urusannya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing menyatakan supir mobil yang terlibat kecelakaan maut itu ditangani oleh polisi militer lantaran merupakan anggota TNI. Sudah ditahan di Denpom katanya. Sebelumnya diketahui sepasang pasutri ini telah menjadi korban tabrak lari di wilayah Pondok Melati, Kota Bekasi. Disebutkan keduanya tewas di lokasi. Well, gua rasa itu cinta yang abadi ya berarti namanya. Ya, salah satu korban terpental hingga masuk pekarangan perkantoran. Usai kejadian mobil itu kabur dan meninggal. Korban tergeletak tak bernyawa. Aduh. Sebetulnya ini bikin heboh. Gue kira nih mantan ya. Ternyata emang tabrakan acak aja random banget. Gubernur Lampung tak tahu nama daerah, nanya sama warga anjing. Gubernur Lampung juga nggak tahu jalanannya jelek, apalagi nama daerahnya dong. Tapi sebetulnya ya kan dia viral tuh di TikTok kayak ini daerah apa, terus dia seperti Rahman apa gitu-gitu, terus dia tepuk tangan. Ini gue not being a hater ya, bener gue waktu nge-tweet kemarin nggak ada hubungannya sama ini. Menurut gue I just think it's a funny line aja, that's it buat gue. Terus banyak yang mengaitkan dengan kejadian ini dan sampai sekarang nama gue masih terus di-mention karena Jokowi udah kesana, terus dia bilang kayak Jokowi tuh ngapain kesana, lagian juga kenapa pakai Mercy, kenapa nggak pakai 4Rider lah. Nah,
buat gue tapi ya, ini gue bukan hater, tapi gue tuh kayak, bangsat presiden datang ke pembetulan jalan tuh ngapain ya? Gue beneran bertanya-tanya loh itu. Apa gitu? Pergerakan apa yang dilakukan gitu? Sampai ini tuh harus dilakonin gitu. Gue agak kurang paham sebetulnya faedah presiden datang tuh. Gue rasa dan semua kayaknya oh ya ini karena kritikan si aktivis yang dari luar negeri itu. Ya oke lah kalau emang itu pahlawan lo. Kalau Pemda itu nggak punya dana untuk membenarkan jalannya, itu Pemdanya harus diperiksa nggak sih gitu? Bukan malah diambil alih pekerjaannya. Ah, nggak tau lah. Semua politik bro.